السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian fikih al-wajiz. Dan kita sudah masuk pada pembahasan mengenai sholat. Jadi sholat itu kedudukannya dalam Islam sebagai rukun Islam kedua. Dan sebagai tiang agama, bahkan menjadi cahaya hidup manusia dunia dan akhirat. Jadi salat itu menjadi apa? Cahaya hidup manusia di dunia dan akhirat. Tidak ada kehidupan tanpa sholat. Jadi tanpa sholat manusia itu seperti bangkai. Disebutkan dalam syair, bahwa man lam yusalli fayatarikas salah mal hayatu litarikis salah illa mautun. Tidak ada kehidupan bagi orang yang meninggalkan salat kecuali mati. Si orang yang meninggalkan salat itu hakikatnya bangkai, seorang bangkai. Maka orang yang mendirikan salat berarti dia menjadi orang yang hidup. Bahkan orang-orang yang menghidupkan masjid pun, yang rajin ke masjid adalah yang menjaga apa? Salat. Dan menjaga pokok agamanya, yaitu tauhid. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa pada acara-acara keagamaan, entah Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lainnya, banyak sekali orang ke masjid, sedangkan di saat panggilan hayya 'alas shalah mereka tidak ada di masjid? Kenapa? Jawab. Panas begini nikmat minumnya. Ayo jawab. Kalau ada acara keagamaan, entah MTQ atau apalah ceritanya di masjid itu, yang mana di situ ada acara keagamaan yang bersifatnya euforia, kita lihat banyak orang kan. Tapi begitu dipanggil sholat, menuntut ilmu di masjid, kita tidak melihat orang-orang itu. Kenapa? Jawab. Jawabannya ada pada firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di sini jawabannya.
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah, di sini disebut apa? Hanyalah. Apa hanyalah? Terbatas. Terbatas pada orang-orang tertentu. Itu yang bisa memakmurkan masjid Allah itu. Siapa mereka? Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Kata Al-Imam Tabari, yang dimaksud man amana billah al-musaddiqu biwahdaniyatillahi al-mukhlisu lahul ibadah. Orang yang membenarkan keesaan Allah dan mengikhlaskan kepada Allah seluruh ibadah. Kira-kira siapa itu? Orang-orang belajar tauhid yang rajin kajian rutin siapa? Orang biasa belajar tauhid. Kalau yang lain-lainnya ya hanya euforia aja. Hatta sebagian anak-anak motor misalnya yang suka kajian-kajian tabligh akbar, tak pernah kajian rutin tentang tauhid wala tentang fikih sholat, hanya kajian tabligh akbar saja. Sebentar dia futur. Dia tidak akan sanggup memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Karena Allah telah membatasi al-musaddiqu biwahdaniyatillah. Dan itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang yang tidak belajar. Tidak belajar apa? Tauhid. Yang kedua, kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, dia membenarkan hari kiamat. Yaitu dia yakin dirinya akan dibangkitkan bersama manusia lain. Sifatnya yang ketiga, wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Mendirikan salat di sini ikhwan, seperti kata Imam Tabari, aqamas salatan maktubata bihududiha. Dia mendirikan salat yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya dengan dia perhatikan batasan-batasannya. Artinya syaratnya, rukunnya, kewajibannya. Dia betul-betul perhatikan. Gimana dia bisa perhatikan kalau tidak belajar? Ada yang tahu syarat sholat kalau dia tidak belajar? Dia tahu rukun sholat kalau dia tidak belajar? Tidak mungkin. Ini sifat yang berapa? 3. Keempat, dia menunaikan apa? Zakat yang diwajibkan atasnya. Kemudian walam yakhsha illallah, dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Itu dia sifat. Itu ada dalam surat Taubah. Nah, insyaallah malam ini kita akan lanjut pembahasan mengenai sholat. Waktu itu kita membahas tentang waktu-waktu sholat, dan terakhir mengenai sholat isya yang diakhirkan. Itu poin ke-12 ya. Poin ke-13, dimakruhkan tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang sesudah sholat isya, kecuali ada hajat. Seperti sekarang kita sudah selesai sholat isya nggak ini? Udah. Maka kalau kita tidak ada kebutuhan apa-apa, udah tidur aja setelah isya. Jadi ada kebutuhan kajian atau masih ada yang diinginkan oleh istri, misalnya dia mau bercanda, candain aja. Itu termasuk kebutuhan, termasuk salah satu ibadah yang tidak butuh niat, dapat pahala. Apa itu? Berbincang sama istri. Jangan berbincang sama buku aja, ya, mentang-mentang ustadz gitu. Itu kebutuhan namanya.
Ya kalau tidak ada yang diajak ngobrol, tidur. Kalau tidak bisa tidur, colekin istri lagi. Salah tidur setelah itu. Ini yang senyum-senyum tahu apa arti colekan itu. Senggol dong gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebelum sholat isya makruh tidur, setelahnya tidak boleh berbincang-bincang. Maka jangan mampir kemana-mana, pulang kerja, pulang dari mana aja malam tuh, udah pulang aja ke rumah. Itu paling aman. Paling apa? Paling aman. Kalau kita duduk-duduk di pinggir jalan, tidak ada kebutuhan, berbahaya. Yang berbahaya itu bukan hanya begal, tapi AWW. Ya. Selesai kajian ini udah pulang aja ke rumah. Ya. Agar terhindar dari apa? Fitnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abi Barzah, anna Rasulullah sallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Dulu Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya, dan tidak juga suka ngobrol setelah sholat isya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kecuali ada hajat tadi. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala an intadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin hatta kana shatrul lail. Yablughuhu faja'a fasalla lana thumma khatabana faqala ala inna an-nas qad sallaw thumma raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salata. Ini dalil boleh bercakap yang dibutuhkan. Dari Anas, pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi SAW hingga sampai pertengahan malam. Setelah itu Rasulullah SAW sholat bersama kami, artinya mengimami kami. Setelah itu Rasulullah SAW berbicara di hadapan kami. Kalimatnya berbicara. Ketahuilah sungguhnya orang-orang sudah sholat lalu tidur, dan sungguhnya kalian senantiasa dalam sholat selama kalian menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Di sini Rasulullah berbicara ya? Bicara yang penting. Jadi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Alhamdulillah. Yang ke-14 mengenai sholat subuh. Dianjurkan sholat subuh di awal waktu. Dianjurkan sholat subuh di awal waktu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nisa'al mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal qalas. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau,
Beliau berkata, adalah kami para wanita mukminah dulu menghadiri sholat jamaah subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam keadaan berselubung dengan selimut mereka, para wanita itu. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka masing-masing ketika selesai mengerjakan sholat subuh. Tidak ada seorang laki-laki pun mengenal mereka karena suasana masih gelap. Apa artinya? Dianjurkan sholat subuh pada waktunya. Cuman di sini tetap diperhatikan juga kondisi keadaan sekitar. Bukan berarti begitu selesai adzan langsung qomat. Bukan begitu. Tunggu dulu, tapi itu entah 10 menit atau 15 menit setelah selesai adzan. Karena masih ada orang-orang yang ingin sholat berjamaah. Apalagi dalam satu perumahan ternyata semuanya pengantin baru. Begitu adzan, pas waktu mereka mandi junub mau qomat, mereka terlambat. Tunggu dulu. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak boleh ditunda sampai agak terang. Sampai apa? Agak terang. Di sini ada faedah sedikit bahwa para wanita ketika berangkat sholat isya dan sholat subuh, mereka tidak mengenakan cadar karena waktu itu tidak ada lampu. Tidak ada apa? Lampu, tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Dan mereka suka mendatangi dua sholat itu, subuh dan isya. Yang ke-15, kapan seorang dianggap masih mendapatkan waktu sholat? Tadi itu sudah disinggung sebelumnya, yaitu bila dia sholat di akhir waktu karena ada uzur. Dia baru saja selesaikan satu rakaat, ternyata masuk waktu sholat berikutnya. Misalnya dia sholat zuhur menjelang asar, pas dia takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah, adzan asar. Apakah dia dianggap telah mendapat waktu atau keluar dari waktu? Jawab. Apakah dia dapat waktu sholat sebelumnya atau dia malah kehilangan waktu? Masih dapat, karena ukurannya dia dapat serakaat sebelum datang waktu sholat berikutnya. Misalnya zuhur, dia ternyata lupa, baru teringat karena bahwa dia belum sholat zuhur. Lalu dia sholat sebelum asar, pas selesai rakaat pertama adzan. Ya kan? Adzan apa tadi? Yang ini adzan asar. Maka dia dianggap masih sholat pada waktunya, walaupun di akhir waktu. Dari Abu Hurairah
man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subha. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat subuh sebelum terbit matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu sholat subuh. Ya, faqad adraka as-salata. Sungguh dia telah dapatkan sholat. Nah, ini dalil yang jelas bahwasanya orang yang mendapatkan satu rakaat di akhir waktu berarti dia telah mendapatkan sholat itu. Ini Nabi mengatakan sebelum terbit matahari dia baru dapat berapa? Satu rakaat. Berarti rakaat keduanya matahari telah terbit. Dia berada dalam waktu terlarang dan sudah keluar waktu subuh. Mana yang jadi patokannya? Rakaat pertama atau kedua? Pertama. Dan ini juga bisa dibawa kepada sholat witir. Antum witir 3 rakaat, baru 2 rakaat adzan subuh. Apa yang dilakukan? Lanjut apa batali? Lanjut. Karena antum memulai sholat witirnya sebelum adzan subuh. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau ternyata lalai, lupa atau tidur, gimana? Lalai gimana? Maksudnya di nanti aja atau bagaimana? Salatnya tetap sah, cuman dia berdosa karena menunda waktu. Menunda waktu yang tidak diizinkan. Ada lagi? Iya. Berarti qada. Namanya qada, bukan sholat pada waktunya. Misalnya antum bangun tidur jam 7 pagi, sholat subuh, sudah terbit matahari. Itu namanya apa? Qada, mengqada sholat subuh. Kalau yang tadi masih dianggap sholat pada waktunya. Jelas? Witir gimana? Sebelum adzan. Ya tidak boleh sholat. Enggak boleh. Karena dia bukan sholat wajib. Iya, termasuk ancaman yang ditanyakan. Berbeda kalau yang lupa dan tidur. Yang dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Perhatikan ya ayatnya ya. Alladzina hum, lanjutannya, an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat. Siapa dia? Yaitu orang yang lalai dari salatnya. Perhatikan terjemahannya. Orang yang lalai dari. Bahasa Arabnya an, tidak disebut fi. Kalau disebut fi, tidak ada yang selamat. Karena fi artinya lalai di dalam salat. Sekarang siapa yang bisa khusyuk 100%? Nah, di antara rahmat Allah dalam ayat ini, dia menyebut dengan kata an, bukan kata fi. Berarti an itu bisa seperti tadi maknanya, lalai dari waktunya, lalai dari syarat-syarat dan rukunnya. Tidak belajar kayak gini, lalai
dari sholat berjamaah di masjid. Pokoknya ada dari, ya, berarti ada yang dia jauhi dari hukum sholat yang harusnya dia segera lakukan. Waktunya, berjamaahnya, kemudian syarat-syarat dan rukunnya dan ketentuannya juga harus dipelajari. Jelas? Jelas ya? Oke. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya? Kita lanjut dulu sedikit. Sholat yang mengantuk tidur dulu. Jangan sholat sambil tidur. Bagaimana kalau keluar waktunya? Ya sholat pada saat selesai antum tidur. Iya. Misalnya pas mau sholat ngantuk, ya tidur aja dulu sebentar. Paling 1 menit juga cukup untuk tidur. Tidur aja dekat jamaah masjid. Nanti dibangunin lagi. Karena tidak boleh tidur saat apa? Sholat. Cuma jangan dijadikan kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti apa? Memang dia sengaja. Sesekali, ya sesekali. Nah, ada lagi. Kalau lalai dalam sholat itu harusnya segera ingat lagi ya? Iya, segera ingat. Kan bisa terjadi berkali-kali Di dalam sholat. ya. Iya. Segera ingat bahwa kita berdiri di hadapan Allah. Yang paling mudah diingat adalah kita bersyukur karena masih diundang dalam sholat berjamaah oleh Allah. Itu yang paling mudah, yang buat kita kembali kepada ingatan bahwa kita ini sedang sholat. Di antara hal yang mendorong kita untuk khusyuk, ingat bahwa kita diundang oleh Allah untuk menghadapnya. Kira-kira apa kita pikirkan? Kita akan berterima kasih, bersyukur dalam hati. Coba antum diundang oleh Pak Presiden Jokowi ke istana. Terima kasih Pak Jokowi karena undang saya. Kan gitu kan? Dengan penuh kekhusyuan antum sebut itu. Sekarang antum diundang oleh Allah untuk sholat berjamaah, dan tidak semua orang diundangnya. Apa semua orang diundang oleh Allah? Enggak. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Itu yang paling mudah agar cepat lepas dari lalai itu. Ada yang bertanya lagi? Tonton. Karena apa? Tidur. Enggak dosa. Tiap hari tidur terus, berarti itu dikencingi setan. Harus ada yang diperbaiki pada dirinya. Ya, dibangunin. Kalau tidak sanggup dibangunin, ya cukup dibangunin sekali 2 kali aja. Kalau kita punya kuasa atas dirinya, ya pakai air aja, siram. Caranya airnya diruqyah dulu, kemudian disembur pakai air, dikumur-kumur dulu, gitu ya, biar bau jengkol di mulut kita kena juga. Artinya orang kayak gitu harus dikagetkan karena dia was-was juga. Terlalu banyak hal yang membuatnya seperti itu. Nah, itu bukan lalai. Itu ada sesuatu yang harus dihilangkan. Boleh jadi dia lagi kerasukan. Kerasukan itu kan bisa aja buat orang malas. Nah, ruqyah kalau mau diruqyah.
Anda pernah beberapa hari 2 bulan yang lalu misalnya, kayak ada kegelisahan gitu, bangun subuh telat. Anda coba ruqyah diri Anda di musola sendiri, mual-mual saya. Jadi jinnya tidak kasih tahu kalau dia masuk ke tubuh Anda. Mual-mual, betul-betul mual-mual di ruqyah sendiri. Kadang kita dibuat malas oleh mereka yang seperti itu. Jadi bawaannya gelisah, periksa asam lambung tenang, periksa tidak ada yang ada gaya-gaya dia, tidur kebablasan. Tapi ada lagi. Kalau orang yang ketiduran atau pingsan misalkan karena operasi ya, sehingga mungkin dari isya subuh pagi baru dia bangun nih. Di kodok. Ya pertanyaannya adalah kapan nggak kita mengkodok? Saat dia sadar. Tidak, artinya maksud saya itu kan saya melihat beberapa orang ya yang mengkodok subuh itu di subuh, bisa dan seterusnya. Enggak, langsung aja semuanya pada saat dia sadar. Kan kodok begitu. Termasuk sholat yang dulu. Kalau yang dia tinggalkan karena sengaja dulunya, dia taubat nasuha. Taubat apa? Nasuha. Ada nggak sahabat Nabi masuk Islam setelah disyariatkan sholat? Ada. Sumama bin Usad. Ingat ya, orang kafir itu tidak sholat, bukan sholat itu tidak diwajibkan atas mereka, tapi mereka tidak menunaikan satu syarat, yaitu Islam. Tetap ditanya sholatnya nanti di hari kiamat, karena tidak sholatnya. Kalau mereka merasa kan saya kafir, ya justru kalau ente kafir masuk Islam syaratnya supaya bisa sholat. Sama seperti orang kan Islam, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak wudu. Wudu syarat sholatnya. Taib. Ada orang kafir masuk Islam setelah disyariatkan sholat. Disuruh nggak oleh Nabi mereka kodok sholat semuanya? Jelas kan? Udah itu aja. Disuruh tahu Pak. Nah, ada lagi. Berkaitan dengan waktu habis azannya itu melaksanakan qomat. Kita di lingkungan kita di Kampung Jati ini kan cepat sekali kan. Jadi kita itu cenderung tergesa-gesa. Dari rumah kalau azan sampai ke sana itu udah masuk. Hampir setiap sholat kalau kita jalankan. Ditegur. Kita kan nggak punya puasa. Tegur aja, bukan harus puasa. Tegur, Pak, kami juga pengen dapat jamaah bersama. Kalau Bapak cepat-cepat qomat, kami tergesa-gesa juga dari rumah. Kan Bapak panggil kami sholat. Begitu Bapak panggil kami datang, ya dapat masbuk juga. Kan Bapak panggil kami, ngomong baik-baik. Kalau kami di daerah saya itu bahasanya beda dengan orang sini. Kami datang ke Marbot itu, Pak, ini masjid bukan punya Bapak ya. Kami juga sholat di sini. Kalau selesai adzan tunggu kami dulu. Besoknya dia tidak berani lagi, langsung qomat. Kalau enggak digitukan lagi, gitu langsung. Yang repot ini kalau saya lihat itu satu keluarga mungkin Pak Ujang ya, dikuasain nikmat keluarga ya. Jadi itu yang agak kesulitan. Jadi cenderung tidak mau menerima masukan kan. Kalau saya nggak apa-apa, kasih aja masukan. Nggak apa-apa, nggak mau terima itu urusan dia. Kasih aja dulu masukan. Kasih kan, tetap kasih masukan.
Kami dulu di daerah diserang oleh anak-anaknya, anak diserang oleh anak-anaknya, mau dihantam mana? Peduli. Pokoknya kami sholat di sini. Soalnya dari rumah saya ke masjid itu cukup lumayan jauh, jalan kaki. Saya sebenarnya nggak terlalu jauh gitu kalau jalan kaki. Harusnya habis sholat azan itu. Kalau biasa kita di Taman Sari itu Pak, kita masih sempat mandi dulu. Paling kita nggak bisa sholat sunnahnya ya, nggak ada masih sempat. Kalau di sini kita azan, kita berjalan kaki sampai di masjid masuk, kan konyol ini sebenarnya. Konyol. Nggak gini. Mereka juga kadang cepat-cepat qomat itu karena ada yang dia kesalkan juga dari orang sekitarnya. Ya, misalnya dia kesal sama antum, ini Wahabi nih, gitu. Dia akhirnya melampiaskan kemana? Ke cara-cara mereka sholat. Kan tadi sudah saya katakan di awal, yang memakmurkan masjid Allah dengan sempurna siapa? Orang yang belajar tauhid. Mereka tidak bisa diamkan kecuali ditegur. Ditegur dia terus. Sampai suruh tinggal berarti. Sampai suruh tinggal ya. Tinggalnya dia udah muat. Suruh tinggal kalau lihat anak-anak teman-teman masih sholat sebenarnya. Ucapnya bilang, udah tinggal aja. Komat orang. Ini kayak gitu mah tinggal aja gitu. Seperti itu. Nggak ada tempat main saat. Maksudnya? Jangan tunggu sampai selesai sholatnya. Tinggalin aja, waktunya suruh komat. Orang suruh komat. Sama yang punya masjid Ya, DKM. Pusat saja. Oke. Sebenarnya itu bisa dibicarakan sebenarnya sama RT RW. Tapi kalau RT RW juga anti sama antum, satu paket nggak bisa. Nggak bisa. Kalau itu di daerah Hana yang kayak gitu, ya kita bisa berakhir dengan peperangan. Benar, kami begitu. Sudah tidak ada yang berani masjid-masjid di sana di sekitar daerah Hana itu tidak berani komat cepat, karena teguran kami itu meledak. Ini bukan masjid Anda, masjid saya, masjid kita semua. Kami juga mau sholat. Itu. Terus alasan kita, Anda panggil kami sholat, kami datang, Anda sedunia sholat sendiri. Kenapa Anda panggil? Lebih baik Anda tidak usah ada. Tidak tahu ya, apakah di sini bisa Anda lakukan seperti itu? Tidak tahu. So, Anda pernah coba di masjid di Bogor. Anda tegur imamnya, Pak, sholatnya terlalu cepat. Marah anak buah. Marah. Ternyata dia mantan preman di Kebun Jeruk. Pasar Minggu, Pasar Rebu katanya. Tanah Abang dia pegang semuanya. Saya bilang, Pak, saya tidak ngomong Bapak pegang apa-apa, saya ngomong sholat. Dia kepengen tampakkan saya ini loh, kata dia. Terus ditanya, ente dari mana? Ya saya dari Bima, Pak, ngomong gitu. Pak dari Bima, kata dia. Pergi dia. Pergi, nggak mau lanjut. Tak punya masalah. Jadi kita tegur aja. Karena sih tidak takut tegur orang, tidak malu juga. Kenapa? Ya ngapain malu? Pendatang baru kan? Walaupun pendatang baru, anak di Rivera ini pendatang baru, anak tegur. Tetap tegur. Sekarang jadi imam anak. Kalau ada anak malu dia. Dan Ustaz aja jadi imam. Anak tegur, tetap anak tegur. Masalahnya sholat, Ustaz. Kan orang banyak. Anak kadang tegur melalui RT-nya. Pak RT, sholatnya ini salah bacaannya. Ini Pak RT kasih tahu ke dia. Jadi dia malu. Itu caranya. Sama di Pondok Cabe di mana di Lebak Bulus itu, di PDK ada imam dari Mesir. Bacaannya kayak kumur-kumur gitu. Anak kasih tahu ke DKM lain,
tolong ditegur imamnya sebelum anda tegur. Kenapa Ustaz? Bacanya kayak orang kumur-kumur. Begitu anak ada di situ dan dia juga hadir, anak disuruh jadi imam, antum aja sendiri. Iya. Artinya kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak udah. Apalagi satu geng kayak kata dia ini, dari RT RW kepala desa semuanya. Kalau gitu antum bikin masjid sendiri. Ya. Kalau gitu mau mereka, kita nggak bisa itu. Iya, pasti. Solusinya adalah itu, antum. Terus sholatnya cepat nggak sholat mereka? Artinya ruku sujudnya. Suratnya pendek-pendek lah. Nggak, ruku sujudnya Normal ya. normal ya. Kalau itu sekiranya mereka sujud rukunya cepat, antum bikin jamaah baru setelah itu. Karena sholatnya tidak sah. Hah? Iya, tidak sah. Tidak tumanina. Iya, kalau bisa dikudeta, kudeta aja. Tapi kan tidak bisa katanya. Backingannya ada Pak RT RW. Tapi bagaimana mensikapi suami yang hanya sholat berjamaahnya subuh saja, yang 4 waktunya mengerjakan di rumah? Sudah diingatkan istrinya, tapi jawabannya yang penting sholat. Bagaimana seorang istri yang menyikapi suami seperti itu? Syukur. Bagus, istri seperti ini bagus. Ya, bagus, karena dia ingatkan kita ke masjid. Kita jangan baperan diingatkan sama istri. Istri itu tetap dia partner kita dalam perjalanan ke surga. Ya, kalau istri kayak gini bagus. Dia peduli dengan ibadah siapa? Suaminya. Kalau dia berbicara lain hal yang tidak ada pada kita, baru kita beritahukan bahwa itu tidak benar. Tapi ini kan sholat. Sholat di mana? Di masjid. Kalau ada istri kayak gini, sayangi dia. Berarti agamanya bagus dong. Bagus. Iya, ditegur. Atau bukan hanya sholat, ya misalnya tegur kayak HP kita ini, ditegur istri kita, jangan baperan juga kita. Wah, kamu ini gimana sih? Enggak. Udah, kalau dia tegur yang baik-baik, terima aja. Karena itu adalah nikmat dari Allah. Kan di antara harta yang disebut kalau Nabi SAW yang tidak boleh diinfakkan ada 3. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, istri yang mendukung kita dalam keimanan. 3. Hanya saja kita ini tidak memahami kejiwaan wanita. Wanita itu kalau dia menasihat kita 10 nasihat, 9 harus kita terima. Kalau kita nasihati mereka 10, terima 1 aja udah bersyukur kita. Paham gak? Paham gak ini? Itu perbedaan kita dengan wanita. Dia nasihati 10, berapa harus kita terima minimalnya? 9. Bahkan harus 10-10-nya. Tapi kalau kita nasihati mereka 10 nasihat, dia terima 1, syukur. Makanya kalau dia nasihati kita 10, kita kasih dia nasihat 100 supaya dia terima 10. Gitu. Paham gak? Makanya seorang suami harus lebih berilmu dari istri. Tapi kalau dia merasa tidak berilmu dari istrinya, maka dia dengar nasihat istri. Itu yang dimaksud oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tentang wanita itu. Dia lagi duduk sama anak perempuannya yang belum balik. Datang Abu Darda. Ya, duduk sama orang yang haid dan nifas, kata dia gitu. Tidak bisa pegang pedang dan naik kuda, gitu kata Abu Darda. Artinya Muawiyah ini orangnya gagah berani, ditakuti Persia dan Romawi. Duduk sama anak perempuan. Seharusnya duduk sama anak
lagi. Apa kata Muawiyah? Kalau wanita anak-anak kita ini mengikuti jejak wanita yang hidup di zaman kita bersama Nabi dulu, maka kita tidak ada apa-apanya dengan wanita ini. Tidakkah engkau lihat bagaimana cahaya matahari lebih terang dari bulan? Ada yang paham gak kalimat ini? Dalam bahasa Arab matahari laki-laki apa perempuan? Muannas dong. Matahari itu muannas. Bulan muzakkar. Iya. Sekarang mana lebih terang cahayanya? Matahari apa bulan? Iya, kalau dia jadi matahari. Masalahnya banyak ibu-ibu jadi awan gelap di waktu musim hujan. Itu masalahnya. Kan kata Muawiyah begitu. Maka kalau ketemu istri yang kayak gini masih negur kita untuk ibadah, ayo syukurlah kepada Allah. Nikmat itu. Ya, kalau bisa berterima kasih, dicium terus keningnya tuh. Ya. Kalau bisa cium keningnya jangan gini. Gitu ya. Kenapa? Ada yang membimbing, yang mengarahkan kita dalam perjalanan kita yang sudah mulai berubah arah ini. Kalau sudah berubah arah kan harusnya ada yang negur. Ada syukurlah kepada Allah. Ya, kalau suaminya ada di sini, jangan tersinggung dengan pertanyaan istri. Saya tidak tahu ini siapa suaminya, tapi kalau ada di sini tidak usah tersinggung. Dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada yang mau perhatikan antum. Ya, kalau itu istri saya yang ngomong, saya berterima kasih. Saya belikan durian besok. Ada lagi yang bertanya? Tadi di awal disebutkan orang yang tidak sholat harus berikan baik. Ada ustazah yang mengatakan kalau kita punya suami tidak sholat itu berarti memukuli binatang. Iya, benar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adallus sabila. Bahkan mereka lebih buruk dari binatang ternak. Makanya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dan gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau madhab Hambali secara umum, ketika melihat seorang wanita memiliki suami yang tidak sholat, disuruh batalkan pernikahannya. Kemudian kata para ulama, kalau ada seorang wanita menjanda karena suaminya tidak sholat, maka dia termasuk wanita yang bagus agamanya, yang disuruh oleh Nabi, fakhtar bidzati. Pilihlah seorang wanita yang bagus agamanya. Kenapa? Karena dia tidak suka sama suami yang tidak sholat. Iya, benar kata itu. Itu benar. Karena dia dalam sebagian pendapat para ulama bisa kafir keluar dari Islam. Tapi dinasihati dulu abang-abangnya itu. Kalau tidak sholat, udah kita cerai saja. Diancam tidak apa-apa. Dan wanita pada saat kondisi seperti itu berarti dia bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah enggak dia? Iya. Punya suami yang tidak sholat seperti orang mati bangkai. Innal hayata bila salatin mautun faya miskinu salli. Sungguhnya kehidupan tanpa sholat adalah kematian. Maka wahai orang yang tidak sholat, sholatlah. Nah, dan ini nikmat yang subhanallah luar biasa, nikmat sholat. Kita bisa merasakan bagaimana dulunya kita tidak sholat. Setelah sholat luar biasa hidup itu. Jauh berbeda. Apalagi sholatnya memahami sunnah Nabi. Ini nikmat, luar biasa nikmat. Coba antum lagi di tol, biasa sholat di masjid, gelisah antum. Kapan kita sampai ke rest area?
Begitu sampai rest area, orang udah selesai sholat, masih kesel juga di hati. Kenapa? Itu menunjukkan sholat sudah menjadi apa? Nikmat yang Allah berikan di hati, yang kalau hilang terasa ada yang hilang. Apalagi orang yang biasa ke masjid, Masya Allah, dia kehilangan sholat. Tapi ada lagi? Hah? Ada. Bagaimana hukum ada seorang makmum ketika dia makmum imam suaranya sampai ke mana sekitar semeter, Ustaz. Kalau makmum lain. Nggak boleh. Apa hukum? Hukumnya nggak boleh. Dia merusak sholat orang lain. Bisa jatuh pada perkara haram. Perkara apa? Haram. Dia bisa berdosa, mengganggu orang lain. Iya, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran di sana. Baca yang didengar oleh kita sendiri. Biasanya kayak gitu termasuk was-was. Apa? Was-was. Jaga. Mengganggu orang lain berarti mengganggu malaikat. Fa'innal malaikata yata'adzawna bima yata'adza bihi ibnu Adam. Para malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya. Nah, ada lagi. Sampai jam berapa sih kita? Sampai subuh ya? Betul. Masalah di sholat biasa, ada imam, ada makmum yang jadi masbuk pada rakaat terakhir. Dan setelah jadi rakaat terakhir, ternyata ada yang mengikuti jadi imamnya lagi, dia jadi jamaahnya sendiri, itu terus menjalankan suara. Masbuk yang menjadi imam. Kata saya Saleh Fauzan itu perkara yang makruh. Sebenarnya itu penegak apa? Hukumnya gimana sih? Makruh hukumnya, makanya seharusnya kita tolak. Kita tolak untuk jadi imamnya. Gimana caranya? Pakai isyarat. Gitu, pakai isyarat. Makanya jadi masbuk itu serba salah. Nanti dia lagi masbuknya kita kan. Data orang belakangan jadi imam lagi dia. Iya, estafet. Nah itulah butuhnya ilmu belajar tentang sholat. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya tentang itu. Itu termasuk perkara yang makruh, yang tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Yang lain. Satu lagi tuh, di luar tema. Saya punya tetangga tuh hampir tiap hari atau paling enggak minimal 1 minggu. Dia tuh ngajarin nari sama. Nari joget Nari joget. sambil zikir. Musik. Musik. Tapi antum tidak sanggup untuk memberitahukan. Ya antum bersabar. Itu termasuk sumber kesengsaraan itu. Kata Nabi kan begitu. Ada 4 hal yang membuat kita sengsara. Rumah yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman, walaupun irit tapi tidak nyaman. Kemudian istri yang tidak soleha, tetangga yang buruk. Nyata kan kata Nabi? Enggak asli. Ada tetangga karaokean dulu, atau anjing yang menggonggong dulu, enggak senang. Itu kebahagiaan dunia kita direnggut. Ya, maka dulu para ulama kalau jual rumah, misalnya rumah sekitar sini harganya 300 juta, tapi tetangga di sekitarnya itu baik-baik. Nah, ulama itu akan menjual rumahnya 400 juta. 300 harga rumah, 100 juta harga tetangga. Jadi tetangganya juga dijual kan dia. Kenapa? Karena tetangga itu sumber kebahagiaan. Nanti kalau udah lebaran tawa-tawa. Oh iya itu kebesaran itu. Termasuk zalim. Zalim dia. Berarti kita dapat pahala dong sama. Dapat pahala, tapi ditegur dulu.
Bu, kalau nari-nari jangan di depan saya. Tua-tua begini juga masih punya gairah loh, Bu. Iya, jujur aja. Jujur aja. Dan fitnah. Sekarang ini orang menganggap menari-nari itu biasa. Suaminya bangga itu. Anak saya bisa menari, istri saya bisa menari. Itu ibu-ibu yang menari-nari. Ibu-ibunya. Aduh Haji, ibu-ibu kemana suami ini? Aduh, memang suaminya dayus itu. Suka dibawa nanti apa kayak lomba pentas. Iya, itu suaminya dayus. Dayus. Kayaknya dia tidak pernah makan ayam kampung itu. Suaminya juga saya juga langsung. Iya, biasa itu dayus itu. Iya, udah lengkap itu kehancuran dunia akhirat kalau dia tidak bertobat. Dan kita kena imbasnya. Maka dulu kehidupan yang bahagia itu di zaman Rasulullah SAW. Anak-anak keluar rumah, ada Abdullah bin Mas'ud di depan rumahnya. Iya, keluar main, ada Ibnu Abbas yang mendampingi mereka. Main tanah aja ada ahli ilmu di samping mainnya. Sehingga anak-anak itu terdidik di sekolah lingkungan. Iya. Maka karena kita tidak bisa buat lingkungan di situ, maka dibuatkan lingkungan pondok pesantren. Iya enggak? Tapi ada di Lombok, Anda pernah kunjungi. Di Lombok itu lingkungannya sunnah. Tukang ojeknya perempuan pakai cadar. Pakai cadar. Semua lingkungannya memang lingkungan sunnah. Ya enggak ada orang ibu-ibu pagi-pagi teriakin suaminya kayak orang teriakin maling, itu enggak ada. Karena mereka dididik dalam lingkungan itu, di situ dibuat pondok pesantren oleh pemerintahan Kuwait, oleh Daunatul Kuwait, dibuatkanlah pondok besar di situ. Di Lombok Timur tempat. Tahu pembimbingnya yang buat lingkungan itu, yang meneruskannya sekarang angkatan anak, sekelas dengan anak, bahkan umurnya lebih muda dari anak. Lingkungan bagus banget. Nah, itu yang dicari. Kalau lingkungan kayak antum itu, ya kita sabar aja, sambil ditegur dengan cara hikmah, cara yang hikmah ditegur. Kalau karena antum kalau keras sama ibu-ibu, aduh, antum kayak seekor apa ya? Seekor kelinci depan induk-induk singa. Kalau ada yang lain, kalau bisa pindah. Rencananya. Ya, itu udah rencana. Itu namanya hijratul amil. Hijrah pindah teman. Ya, gitu. Nah, ada yang lain ya? Maka di BIP teman-teman kita udah mulai bagus lingkungannya. Sebenarnya betah tinggal di BIP itu karena anak-anak sekolah aja anak tinggal di sana. Karena lingkungannya anak-anak keluar. Ya, dan ibu-ibu itu sudah mulai perhatikan anak-anak kita berjilbab. BIP itu sebenarnya udah bagus sebenarnya, tinggal dikembangkan aja lingkungannya. Termasuk daerah-daerah sekitar sih. Kalau di Pak Ujang masih hancur itu. Sholat aja dinasti kan. Dinasti. Ada ketentuan khusus nggak tentang jarak waktu antara azan dan qomat? Kalau kebiasaan yang sekarang kan Enggak, kalau ketentuan khusus enggak ada. Itu diperkirakan oleh imam. Muadzin itu dia menguasai waktu adzan. Waktu iqamat yang menguasai siapa? Imam. Jangan muadzin yang menguasai semua. Ya. Itu tidak boleh. Nah, dia yang menentukan. Ya kalau Syekh Utsaimin karena dia imam ya, beliau tentukan 30 menit setelah adzan baru dia datang ke masjid dan qomat. 30 menit.
jamaah ada sunnahnya. Jamaah fase kedua. Ya urutan kedua lagi. Kayak kloter lah gitu. Misalnya udah bubar yang lain. Datang lagi, komat lagi. Ya kita lah misalnya gimana tinggal lagi. Ada 4 orang. Kalau ada imam rawatibnya ya cukup sholat sendiri-sendiri. Oh kalau yang wajib ya. Kalau tidak ada imam rawatibnya ya bikin jemaah yang dengan yang ada. Nah itu juga harus dijaga itu. Kalau masyarakat antum ini tinggal diperlakukan dengan baik sebenarnya. Setiap pulang antum belikan sate ayam aja buat imamnya. Ketemu, Pak, ini ada sate sedikit. Ya udah. Terus kayak belum merdeka kita. Di Indonesia ini kan belum merdeka gitu. Iya, itu makanya kalau mau merdeka, perlakukan mereka dengan baik, kalau tidak bisa dengan cara tadi. Memperlakukan orang dengan baik, orang tertentu bagus. Makanya ada kitab yang bagus untuk dibaca sebenarnya oleh kita. Ya, Kaifa al-a'mal, atau dia mengatakan Kaifal mu'amalah. Itu menjelaskan tentang muamalahnya Rasulullah SAW dengan setiap orang di setiap jenjang, musuh maupun lawan maupun kawan. Itu kitabnya bagus banget, tulisan Syekh Al-Munajjid. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya dengan 2 pertanyaan. Pertama, saya pernah melihat di beberapa masjid ketika sholat jemaah telah dilaksanakan, kemudian ada orang-orang yang baru datang membuat jemaah baru, sehingga ada 2 imam dalam waktu sholat. Itu hukumnya gimana? Yang kedua, batal sholatnya, karena harus ikut imam yang pertama. Ya, yang kedua sholatnya batal. Tak boleh 2 imam dalam satu masjid. Kedua, seorang istri yang tidak menghargai suami dan berbicara dengan nada tinggi kepada suaminya, dan juga hubungannya kurang baik kepada mertuanya sampai ibu mertuanya meminta tolong kepada teman menantu perempuannya untuk menasihatinya. Bagaimana jika sikap istri yang seperti itu? Mohon nasihat. Kalau istri seperti ini dinasihati. Tidak boleh seorang istri terlalu sombong di hadapan suaminya. Istri itu dia tidak boleh menjadi leadership dalam rumah tangga. Tidak boleh jadi apa? Pemimpin. Biasanya yang seperti ini karena dia ingin mengatur, memberi nasihat, berbeda dengan mengatur. Yang mengatur rumah tangga itu suami. Tapi si istri juga tidak boleh dianggap seperti pembantu. Dia seperti ratu yang sedang melayani suami, dan suami seperti raja. Maka si istri harus tunduk di hadapan suaminya selama tidak mengajak kepada perbuatan maksiat. Kalau seperti ini terlalu tinggi kesombongan seorang wanita. Wanita itu tidak tercipta dari tulang tengkorak sehingga dia boleh menjadi pemimpin, dan tidak tercipta dari tulang kaki sehingga dia harus diinjak-injak. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Dia bengkok, tidak boleh dibiarkan bengkoknya, dan diluruskan dengan paksa akan patah. Gimana caranya? Dia elus-elus. Nah, kalau wanita sudah merasakan seperti itu kondisinya, maka berubahlah dari keburukan itu menjadi kebaikan. Jangan sampai menyakiti hati suami melalui mertuanya, melalui orang tuanya. Tak boleh. Seorang istri itu harus mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau ada istri kayak gini, istri surga bagi wanita laki-laki. Kenapa? Karena dia bisa menggabungkan berbuat baik pada 2 orang wanita yang dia cintai. Kepada orang tuanya dia cinta dengan penghormatan, kepada istrinya dia cinta dengan kasih sayang. Itu perbedaan.
Ya. Dan biasanya laki-laki ketika terjadi cekcok antara suami dan orang tuanya, dia seperti menghadapi ledakan gunung berapi yang ada di dekat telinganya dan semburan laharnya mengenai matanya, sehingga dia gelap, bingung mau berbuat apa. Itu laki-laki. Jika seorang istri bisa mendukung orang suami untuk berbakti sama orang tuanya, maka itulah surga buat si suami. Ya, karena ketika seorang suami dia sudah cinta kepada istrinya, maka sulit dia untuk melepasnya. Kenapa? Karena cintanya itu cinta kasih sayang, bukan cinta penghormatan. Maka wanita jangan terbalik. Si wanita mencintai suami, dia menghormati. Si suami mencintai istri, dia menyayangi. Jangan dibalik. Kamu harus hormat kepada saya, kata istri. Nggak boleh. Ya, karena cinta seorang suami kepada istri itu tidak dipaksain, enggak. Kenapa? Karena dia bukan cinta menghormati, cinta menyayangi. Ya. Makanya suami kalau sudah cinta sama istrinya sakit kepala dan dia sakit dada, lebih sakit karena kepala istrinya sakit daripada sakitnya sendiri. Kenapa? Karena cintanya kasih sayang. Dan seorang istri mencintai suaminya kalau dia sudah menghormati, nah itu adalah cinta dia. Gak usah antum tanya lagi, kamu cinta gak sama saya? Gak perlu. Dia gak perlu mengungkapkan suamiku yang ganteng, cuman di rumah aja. Engkau bagaikan rembulan yang mencahayai rumahku. Tapi setelah itu suaminya dicaci maki. Bohong gak cintanya? Bohong, karena tidak hormat. Harus dihormati. Ya. Dan ibu tidak perlu nanya, suamiku cinta aku enggak ya? Lihat apa setiap hari dia kasih nafkah? Kasih nafkah. Kalau tidur pakai selimut, dia tidak sendirian pakai selimut. Sama ibu dia tidur. Ya. Kalau pulang dari tempat kerja, dia tidak cium kening kucingnya, tapi dia cium kening siapa? Istrinya. Karena istrinya ngambek, pintu dia cium. Maka ibu-ibu jangan sampai seperti itu. Karena ibu-ibu ini sekali lagi dia harus berusaha menghormati suaminya. Nah, makanya orang-orang yang ngomong-ngomong cinta tidak mengerti cinta itu apa. Cinta itu definisinya tidak ada. Cuman dia berlaku pada setiap pelaku cinta. Anda siapa ini? Saya suami. Maka definisi cinta suami apa? Menyayangi. Anda siapa? Istri. Berarti definisi cinta istri kepada suami apa? Menghormati. Itu cukup, ya. Nah, tenang ibu-ibu. Suami ibu-ibu itu mencintai ibu-ibu. Cuman susah dia sebut cinta. Kenapa? Dia selalu nonton film adab di Indosiar. Tidak pernah nonton film Korea Utara. Ya, tenang aja. Hidup itu tenang. Yang penting ada tanggung jawab dan kasih sayang. Ada pertanyaan? Cukup ya, udah waktunya kita pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.